Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas mata pelajaran bisnis online kelas 11 dengan saya Ibu Ira. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memahami dan menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari yaitu ada pengertian bisnis online, manfaat bisnis online, komponen-komponen bisnis online, jenis-jenis bisnis online, kekurangan dan kelebihan dari bisnis online. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasarnya yaitu memahami bisnis online dan menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu mendefinisikan pengertian dari bisnis online, mendeskripsikan manfaat dari bisnis online, mengidentifikasi komponen-komponen dari bisnis online, dan menggolongkan jenis-jenis dari bisnis online. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, diharapkan nantinya peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari bisnis online secara jelas, peserta didik mampu menguraikan manfaat dari bisnis online dengan benar, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen dari bisnis online dengan benar, dan peserta didik mampu menggolongkan jenis-jenis dari bisnis online dengan baik. Oke, kita masuk di pembahasan yang pertama yaitu definisi dari bisnis online. Nah, bisnis online itu apa sih? Nah, bisnis online adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perseorangan atau komunitas untuk mendapatkan keuntungan dan untuk berbagi informasi dengan memanfaatkan jaringan internet yang telah tersedia. Atau bisa juga dikatakan yaitu bisnis online adalah suatu kegiatan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan teknologi yang berbasis internet. Manfaat dari bisnis online. Nah, manfaat dari bisnis online ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu bagi pembeli dan bagi penjual. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu bagi pembeli. Nah, di sini ada tiga manfaat, yaitu tiga manfaat. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan bagi pembeli potensial. Di sini yang dimaksud yaitu pembeli dapat memesan produk tanpa ada batasan waktu, tempat, dan dimanapun. Yang dimaksud yaitu pembeli dapat memesan produk dalam kurun waktu 24 jam, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, tanpa harus keluar rumah. Nah, manfaat yang kedua bagi pembeli yaitu mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dimana yang dimaksud yaitu pelanggan atau pembeli dapat memperoleh banyak informasi mengenai perusahaan, produk, pesaing, tanpa harus keluar rumah atau meninggalkan kantor. Manfaat bagi pembeli yang terakhir yaitu menghindari penawaran barang dan jasa secara berlebihan. Nah, di mana melalui layanan online ini tidak gampang untuk bujukan atau rayuan orang lain tentang suatu produk. Jadi pembeli bisa memilah dan memilih beberapa penawaran dari penjual. Nah, manfaat bisnis online selanjutnya yaitu bagi penjual. Nah, yang pertama yaitu penjual dapat melakukan perubahan secara cepat terhadap bisnisnya. Nah, di mana di sini yang dimaksud adalah seorang penjual dapat melakukan updating sesuai dengan perkembangan zaman terhadap bisnisnya secara tepat dan cepat tanpa adanya hambatan apapun. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya adalah penjual dapat menargetkan demografis tertentu melalui iklan online. Nah, di sini yang dimaksud yaitu penjual membuat target pasar berdasarkan jenis kelamin, usia, dan geografis. Nah, penjual juga dapat membuat target tingkat pendapatan yang diinginkannya. Nah, maksudnya yaitu dapat menargetkan ke konsumen berdasarkan tingkat pendapatan dari konsumennya sendiri.
Nah, yang ketiga yaitu penjual dapat menentukan pilihan media untuk menawarkan produk. Nah, di sini produk dapat dijual dengan menggunakan berbagai media, ya, yaitu terutama media online. Nah, seperti media audio, video, blogging, email, media sosial, jejaring sosial, website, interface, dan newsletter. Nah, yang keempat manfaatnya yaitu bisnis online tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu layanan bisnis online dapat diakses oleh calon konsumen atau customer kapan saja, di mana saja, selama ada jaringan internet atau kuota pulsa. Nah, yang kelima atau yang terakhir manfaatnya yaitu jangkauan pemasaran yang lebih luas. Nah, di sini dengan bisnis online dengan menggunakan jaringan internet penjual dapat menginformasikan atau mempromosikan produk yang akan dipasarkan secara lebih luas tanpa ada batasan daerah, bahkan bisa sampai menjangkau ke luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dari bisnis online. Nah, komponen ini ada 8. Nah, di sini masih ada 4. Nah, yang pertama yaitu komponennya adalah website. Nah, website yaitu kumpulan halaman-halaman yang saling terkait dan masing-masing halaman tersebut dihubungkan dengan hyperlink. Nah, website ini merupakan komponen bisnis online yang cukup banyak digunakan, yaitu biasanya bisnis online menggunakan websitenya ada Shopee, ada Tokopedia, dan Lazada. Nah, yang kedua yaitu komponennya yaitu email marketing. Nah, email marketing ini hampir sama dengan email pada umumnya, namun isinya yang berbeda. Nah, pada umumnya email marketing ini isinya yaitu berisi pesan-pesan promosi terhadap suatu produk atau jasa. Jadi menginformasikan diskon, penawaran, dan berbagai kelebihan dari produk atau jasa. Nah, yang ketiga yaitu konten marketing, di mana konten marketing ini paling banyak atau paling umum yang digunakan oleh bisnis online. Nah, konten marketing ini tujuannya adalah menarik calon pelanggan atau calon customer untuk membeli produk atau jasa penjual. Nah, biasanya konten marketing ini berisi kelebihan dari produk penjual daripada pesaing. Nah, keuntungan dari produk tersebut dan berbagai promo-promo yang ditawarkan oleh penjual. Nah, selanjutnya yaitu sosial media marketing. Nah, sosial media marketing ini paling banyak digunakan oleh bisnis online karena sosial media merupakan komponen yang paling mudah diakses oleh para calon customer dan paling banyak pengunjungnya. Nah, maka dari itu sosial media marketing ini berpeluang atau berpotensi tinggi untuk mempromosikan suatu produk bisnis online. Nah, contoh dari sosial media marketing ini yang digunakan yaitu biasanya Instagram. Sekarang yang lagi hype yaitu TikTok bisa dengan live seperti itu. Nah, bisa juga dengan Facebook. Nah, selanjutnya dari komponen bisnis online yang kelima yaitu ada search engine optimization. Nah, di sini yang dimaksud SEO yaitu sebuah mesin pencari informasi bisnis, di mana SEO ini biasanya terletak di halaman utama pada sebuah web ataupun aplikasi yang digunakan untuk mencari. Nah, kenapa dikatakan ini merupakan komponen bisnis online yang sangat penting? Karena dengan SEO ini, apabila penjual sudah menggunakan SEO dan membuat kata kunci untuk bisnisnya, nah, dari situlah pembeli dapat mudah menemukan bisnisnya, dapat mudah dengan menemukan bisnis tersebut.
Meskipun kita cari di Google Chrome kan biasanya ada di halaman utama. Nah, selanjutnya yaitu adalah komponen Online Public Relation atau OPR, yaitu biasanya OPR ini digunakan untuk meningkatkan reputasi dari bisnis, memelihara kepercayaan publik, dan menjadi perantara atau hubungan baik atau memelihara hubungan baik dengan customer. Yang ketujuh yaitu online advertising atau iklan online. Nah, di sini metode periklanannya menggunakan World Wide Web atau WWW. Nah, biasanya online advertising ini muncul di sebuah web bisnis online yang isinya bertujuan menyampaikan pesan pemasaran atau promosi suatu produk. Biasanya isinya itu promo suatu produk. Nah, yang terakhir komponennya yaitu conversion. Nah, conversion di sini yang dimaksud itu pemetaan. Nah, pemetaan jadi digunakan untuk pemetaan bisnis. Jadi sudah ditentukan nantinya diperkirakan pembeli atau pengunjung dari bisnisnya itu berapa, dan produk yang dijual itu berapa, dan dapat menentukan pemetaan kunjungan sebuah website atau toko online. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis bisnis online. Nah, jenis bisnis online yang pertama yaitu pengiklan website. Nah, pengiklan website ini merupakan jenis bisnis online yang sudah bekerja sama dengan perusahaan iklan. Nah, di mana pemilik situs akan bergabung pada suatu perusahaan iklan. Nah, dan nantinya apabila pemilik situs ini memasang sebuah iklan pada situsnya, nah apabila nanti user melihat iklan tersebut, nantinya pemilik situs akan mendapatkan komisi dari perusahaan iklan. Nah, komisi tersebut jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan iklan dan pemilik situs. Nah, yang kedua yaitu jenisnya adalah affiliate marketer. Nah, affiliate marketer ini saat ini hype banget. Nah, affiliate marketer ini biasanya banyak di TikTok Shop. Nah, yaitu jenis bisnis online yang dilakukan dengan membantu mempromosikan atau mengenalkan produk orang lain. Nah, apabila berhasil dan banyak pembelinya, nantinya akan mendapatkan komisi. Nah, komisinya ini besarnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual tersebut dengan affiliate marketer, dengan pelaku yang mempromosikan tersebut. Jenis bisnis online selanjutnya yaitu online shop atau toko online. Nah, ini merupakan jenis bisnis online yang paling banyak partisipannya atau user yang menggunakan tuh paling banyak. Nah, jenis bisnis online ini merupakan jenis bisnis yang digunakan sebagai media perdagangan elektronik atau biasa disebut e-commerce untuk kegiatan transaksi penjual ke pembeli yang selanjutnya akan menjual produknya kembali ke konsumen akhir. Nah, contoh dari online shop ini atau toko online ini yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak contoh-contoh online shop yang lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis bisnis online pay per post atau content writer. Nah, di sini jenis bisnis online yang berkaitan dengan artikel atau penulisan. Nah, di mana setiap mempublish sebuah artikel atau hasil tulisan yang sudah dipesan oleh perusahaan, nantinya seorang penulis tersebut akan mendapatkan sebuah komisi. Nah, besar komisinya ini sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan sebelumnya. Nah, contohnya yaitu web paperpost.com. Nah, untuk selanjutnya jenis bisnis online pembangun list atau list building. Nah, ini merupakan jenis bisnis
yang langkah awalnya yaitu mengumpulkan data kontak para calon customer atau target market bisnis. Nah, biasanya yang dikumpulkan itu data-data seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Nah, ini berkaitan dengan broadcast pesan-pesan promosi. Nah, contohnya biasanya di email marketing atau pesan siaran di WhatsApp. Nah, jenis bisnis online yang terakhir yaitu menjual jasa atau menawarkan jasa. Nah, di sini jenis bisnis online yaitu menawarkan berbagai macam keahlian melalui website pribadi ataupun media sosial. Nah, contohnya yaitu jasa maintenance website, yaitu jasa perbaikan website atau pembuatan website. Nah, itu juga termasuk dalam jenis bisnis online ini. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari bisnis online. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu mengurangi biaya. Yang kedua yaitu mengurangi jumlah karyawan atau staff. Yang ketiga, rentang yang lebih lebar atau lebih luas. Yang keempat, menghubungkan dengan cepat. Yang kelima yaitu informasi lebih cepat dan mudah. Dan yang keenam yaitu penjualan lebih mudah dan nyaman. Nah, untuk kekurangan dari bisnis online sendiri yaitu korespondensi menjadi impersonal. Yang di sini yang dimaksud yaitu keluhan atau kritik tidak dapat sampai kepada penjual karena sehingga pelanggan merasa tidak ada respon sehingga kecewa. Nah, yang kedua yaitu tidak mencoba sebelum membeli atau tidak bisa dicoba terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi lebih berat. Yang keempat yaitu produktivitas atau kinerja dapat menurun. Yang kelima yaitu kredibilitas atau kepercayaan sulit dibangun. Yang keenam yaitu pelayanan pelanggan belum maksimal. Dan yang terakhir yaitu pasar jenuh atau konsumen merasa bosan. Oke, udah sampai di ujung pembelajaran. Saya harap kalian dapat memahami apa yang saya sudah sampaikan materinya. Apabila ada kurang-kurang atau salah-salah kata, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.